prot gitu. Mungkin dari bahasa protnya itu jadi kamprot gitu. Halo, perkenalkan nama gue Yogi dan gue mau kasih tahu 5 bahasa tukang yang biasanya dia pakai. Nah, karena kita awam dan mungkin bahasa-bahasa ini tuh nggak familiar, tapi kita harus tahu karena ketika kita nanti mau bangun rumah gitu kan, pasti ada komunikasi sama tukang kan, dan pasti dia pakai bahasa istilah-istilah itu gitu. Nah, langsung aja yang kelima tuh ada yang namanya cakar ayam. Nah, cakar ayam bukan ceker ayam. Kalau cakar ayam ini itu tuh sebagai pondasi dari bangunan itu sendiri gitu. Cakar ayam tuh biasanya dia berbentuk persegi dan itu nanti akan ditanam di dalam tanah yang nantinya akan menopang bangunan itu sendiri gitu. Yang keempat itu namanya ada baupleng. Nah, baupleng ya, bukan bopeng, baupleng. Kalau baupleng itu adalah struktur berbentuk persegi panjang yang biasanya digunakan untuk membangun pondasi atau dinding. Ini juga bagian utama dari struktur bangunan ya, dan digunakan untuk menjaga stabilitas dari proses pembangunan itu gitu. Yang ketiga itu ada acian. Nah, kalau acian nih pasti orang-orang udah pada tahu nih acian nih. Bukan bakso aci ya, tapi acian dinding ya. Acian dinding ini tuh biasanya dilakukan setelah proses plester dinding selesai. Jadi acian tuh memplester dinding supaya lebih halus lagi dan supaya lebih rata lagi nantinya gitu. Yang kedua itu ada kamprotan. Bukannya kampret ya. Kamprotan. Biasanya itu kamprotan tuh bahasa istilahnya dipakai sama tukang tuh karena dia lagi melester dinding tapi kasar gitu kayak prot gitu. Mungkin dari bahasa protnya itu jadi kamprot gitu. Prot ya kan, mungkin itu ya, gue nggak tahu juga sih bahasa kamprotan berasal dari mana. Biasanya tuh kamprotan tuh dilakuin sama tukang tuh sebelum proses plester dan acian. Jadi pertama tuh dikamprot dulu gitu. Nah, yang pertama nih ada yang namanya kolotan. Bukannya kolot karena batu atau kolot karena jadul, tapi kolotan ini adalah proses dimana pengisian nut pada keramik. Jadi pasti udah pada tahu kalau nut antara keramik tuh ada di celah-celah antara keramik kalau kita pasang keramik, dan kita harus tutup dengan namanya nih kolotan gitu. Jadi kita tutup tuh pakai semen atau buat nutup nut kayak gitu. Nah, itu dia 5 bahasa yang biasanya tukang pakai dalam kegiatan membangun rumah gitu. Jadi kayaknya sih kita mesti tahu juga sih bahasa-bahasa yang biasa tukang pakai. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi tahu gitu. Itu dia. Next kita bahas istilah-istilah lainnya mungkin. Coba tulis di kolom komentar bahasa apa lagi yang kira-kira seru buat dibahas.